Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali hikmah dari sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang hari itu mendapatkan pujian dari gurunya. Namanya Sevin. Hari itu si Sevin kecil menggambar sesuatu yang luar biasa dan kemudian diserahkan kepada gurunya di depan kelas. Ketika sang guru melihat corak gambar yang dibuat oleh Sevin kecil, sang guru ini pun tersenyum dengan mengatakan, "Gambaran kamu hebat nak, gambaran kamu luar biasa. Kalau boleh tahu ini gambaran rumah siapa dan siapa saja yang ada di dalamnya?" "Oh, itu gambar rumah aku," kata si Sevin. "Dan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang aku cintai." Dia berlonjak-lonjak ketika sampai di rumah, menunjukkan kepada mamanya hasil gambarannya, dan dia bisikkan di telinga mamanya, "Mama, tadi aku mendapatkan pujian dari guruku." Dan sang mama pun kemudian memberikan sebuah hadiah kecupan kecil di kening sang putri. Dia berpikir ini pasti akan menjadi kejutan buat ayah ketika nanti pulang. Dan ketika kemudian pintu sudah mulai terbuka, "Assalamualaikum," suara ayahnya sudah mulai terdengar. Selepas menjawab salam, dia langsung berlari meluncur kepada ayahnya sambil menunjukkan hasil gambarannya. Maka ketika kemudian sang ayah meletakkan tasnya dan kemudian bertanya kepada gadis kecilnya, "Adek, ini gambar rumah siapa nak?" Dan Sevin kemudian menjawab, "Itu rumah kita ayah." "Dan siapa ini yang berada di depan tuh?" Maka si Sevin kecil mengatakan, "Itu mama." Kemudian di dalam ruang tamu ada gambar dua orang dan sang ayah bertanya, "Ini gambar siapa adek?" "Itu aku dengan kakak sedang belajar." Dan tinggal satu orang yang ada di belakang rumah. Dan sang ayah merasa ini pasti aku, karena memang mereka ada dua orang tua dan dua orang anak serta satu orang pembantu. Sang ayah merasa kalau mama sudah digambar, kalau kakak sudah digambar, kalau dirinya sendiri sudah digambar, pasti yang tersisa satu adalah ayahnya. Maka sang ayah kemudian bertanya, "Adek, ini gambar siapa sayang? Ini pasti ayah kan?" "Enggak, itu mbak yang pembantu kita." Waduh, sang ayah kaget dan kemudian mengatakan, "Loh, ayah mana kok tidak digambar?" Dan si Sevin kecil berujar, menjawab dengan tanpa merasa bersalah, "Maaf ayah nggak aku gambar karena ayah kan jarang pulang." Hari itu sang ayah kecewa karena dia tidak termasuk orang yang ada di dalam benak sang putri. Jadi menarik ketika kemudian kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, bagi seorang anak kecil, rumah merupakan tempat muara letih dan capek mereka. Ketika mereka berada di sekolah merasakan rasa jenuh, bosan, capek dan seterusnya, maka baginya rumah adalah surga. Maka baginya rumah adalah tempat untuk mengalirkan seluruh rasa sesak, penat, capek, gelisah dan seterusnya. Ketika mereka bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di sekolah atau di jalanan pada saat berangkat atau pulang sekolah, maka bagi seorang anak, rumah adalah muara dari keseluruhan perasaan-perasaan itu untuk kemudian dialirkan, dilepaskan dari pikirannya, dari tubuhnya, sehingga yang mereka rasakan adalah kenyamanan dan ketenangan. Rumah adalah tempat di mana seorang anak dididik, dibina, dibimbing, dicintai, dikasih sayangi, didoakan dan seterusnya. Rumah bagi seorang anak sejatinya atau seharusnya memiliki fungsi sebagaimana yang sering kita dengar merupakan salah satu kalimat yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW, "Baiti jannati," rumahku, surgaku. Rumah adalah surga kita. Rumah adalah muara yang menjadikan kita merasakan kenyamanan, kenikmatan, keindahan, harmonisasi dan seterusnya. Maka pelajaran besar yang kita bisa petik dari kisah atau cerita ini adalah komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi salah satu sebab seorang anak bisa jadi mengidolakan sang ayah atau sang ibu, atau sebaliknya mereka sama sekali tak pernah mengidolakan sang ayah atau sang ibu. Jika hari ini kita berharap baiti jannati kembali bisa dirasakan oleh anak-anak kita, putra-putri, maka tentu sebagaimana sebuah kalimat Ustaz Muhammad Fauzi Al-Adim yang seorang pakar parenting, beliau mengatakan seorang ibu atau seorang ayah tak hanya cukup menghantarkan atau berharap anaknya kelak berada di surga Allah. Tak cukup dengan itu. Tetapi kata beliau, setiap orang tua harus bisa memberikan aroma surgawi kepada anak-anaknya, putra
putra-putrinya pada saat mereka masih berada di dunia. Berikan aroma surgawi. Perbincangan orang tua dengan anak, masukkan aroma surgawi dalam kata-kata, dalam intonasi, dalam bahasa tubuh ketika seorang bapak atau ibu berbincang dengan anaknya. Baik memotivasi, baik menasehati, baik menerima curhat mereka. Maka berikan aroma surgawi. Kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang tertimbang, terukur, sehingga kemudian bukan kata-kata yang semakin menjadikan mereka putus asa dari masalah-masalah yang dihadapi. Mereka ingin didengar, mereka ingin ditanggapi, mereka ingin apa yang mereka rasakan kita pun merasakannya. Ini yang kemudian kita sebut dengan empati orang tua atas anaknya. Maka betapa kita wajib belajar kepada sosok manusia yang luar biasa yang bernama Ibrahim alaihissalam. Pada saat berdiskusi dan berdialog dengan Ismail alaihissalam ketika beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih sang putra dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak langsung melakukan itu meskipun itu perintah Allah, tetapi beliau menanyakan dulu kepada sang putra, "Madza tara?" Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Demikian pula lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan anak-anak cucu beliau. Ketika kemudian beliau menginginkan atau berharap anak-anak itu bisa menerima nasihat masukannya, maka interaksi beliau dengan mereka adalah interaksi yang tersesuaikan frekuensinya dengan frekuensi anak-anak. Meskipun pada saat sholat kemudian ditunggangi oleh sang cucu Hasan, Husain, beliau tak segera kemudian mengangkat tubuhnya. Rasul terus dalam keadaan sujudnya cukup lama sehingga kemudian para sahabat sempat mengira jangan-jangan Rasul mendapatkan wahyu sekarang. Tetapi ternyata tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud lama justru karena ingin menjadikan mereka nyaman, dengan harapan ketika mereka nyaman dengan sang kakek, maka ketika kakek ini menyampaikan sesuatu kepada mereka, ada pesan, ada nasihat, mereka pun bisa menerima dengan nyaman. Subhanallah. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang tentu kita diminta untuk menduplikasinya, mengkopinya ketika berinteraksi dengan anak-anak kita, agar kiranya pada saat kemudian terjadi kebuntuan komunikasi, kita bisa masuk ke area berpikir mereka, karena kita telah selama ini membuat mereka nyaman. Pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang paling penting dalam keseluruhan proses hubungan antara orang tua dengan anak adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Dan tentu ujung dari keseluruhannya adalah sebuah kesadaran bahwa hati anak-anak kita bukan milik kita, tapi hati anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan senantiasa membersamakan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseluruhan proses komunikasi kita dengan putra-putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.